Selamat pagi pemirsa, semangat pagi. Apa kabar Anda di hari ini? Senang sekali berita Papua hari ini dapat kembali menjumpai Anda bersama saya, Cynthia Delima. Sejumlah informasi penting dan menarik akan kami hadirkan untuk Anda. Berikut 3 di antaranya. Pencuri yang membobol kios di Merauke terekam CCTV. Peringatan Hari Santri di Kerom dihadiri ribuan orang. Warga Merauke diminta tidak bakar hutan untuk buka lahan. Kawanan pencuri menyantroni sebuah kios di Jalan Prajurit Merauke, Provinsi Papua Selatan. Aksi kawanan pencuri ini terekam kamera CCTV. Para pelaku masuk kios melalui plafon yang sudah dijebol. Mereka langsung kabur usai mengambil sejumlah barang. Terkait terjadinya kasus pencurian tadi malam di salah satu toko di Jalan Prajurit, itu memang benar terjadi. Yang diperkirakan pelaku ini masuk ke dalam toko dengan cara memanjat ke atap seng rumah, ke toko. Kemudian dia membongkar seng dan masuk melalui plafon hingga masuk ke dalam toko. Dan yang bersangkutan masih dalam penyelidikan. Ya, semoga dalam waktu dekat dari pihak Opsnal Polres Merauke bisa menangkap atau menemukan pelaku ini yang diduga lebih dari satu pelaku. Dan mereka berhasil membawa sejumlah barang seperti rokok, ya, supermi dan lain-lain yang mungkin barang-barang instan yang bisa langsung mereka gunakan. Polisi masih memburu para pelaku dan menghimbau kepada pemilik rumah toko agar mewaspadai maraknya pencurian di Merauke. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Ribuan santri dari berbagai pondok pesantren di Kabupaten Kerom mengikuti upacara Hari Santri Nasional yang berlangsung di lapangan sepak bola Swakarsa, Kabupaten Kerom, Papua. Bertindak sebagai pembina upacara Bupati Kerom, Peter Gusbager. Bupati mengatakan sesuai dengan tema Hari Santri Nasional tahun 2023, Jihad Santri Jayakan Negeri. Maka santri dapat berkontribusi untuk kemajuan dan kejayaan negeri, khususnya di Kabupaten Kerom. Kita lihat Kerom yang aman, damai, Kerom yang tentram, Kerom yang adem, ya. Itu tidak terlepas dari peran para guru dan para kiai atau para pendidik. Ya. Kita lihat santri bagaimana mereka membantu, ya, lingkungan, ya. Mereka belajar, mereka juga membantu bagaimana lingkungan di sekitar mereka, sekolah-sekolah mereka itu aman dan damai. Tidak ada tawuran, tidak ada gontok-gontokan antar pelajar karena mereka ditanamkan nilai-nilai budi pekerti, nilai-nilai karakter sebagai seorang calon pemimpin. Ya, tidak hanya pemimpin di bidang ilmu, agama, tapi juga pemimpin bangsa ini. Ya, kita lihat pemimpin-pemimpin bangsa yang lahir, yang muncul hari ini di dunia modern sekalipun saat ini, ya, para menteri, ya mereka juga yang tumbuh dan lahir dan tumbuh dari pesantren, ya. Untuk itu dalam menyongsong masa persiapan pesta demokrasi, saya pesan atau titip kepada para guru, para pendidik, para kiai yang ada di pesantren-pesantren, di madrasah, di mana saja, di lingkungan santri-santri itu berada, untuk memberikan pesan-pesan kebaikan. Sementara itu di Merauke, Papua Selatan, sejumlah santri terpaksa dipapah keluar lapangan karena tidak kuat berdiri di tengah panas yang terik saat mengikuti upacara Hari Santri Nasional di lapangan Kapsul Merauke. Suhu panas hingga 35 derajat Celcius mengakibatkan santri kelelahan hingga sebagian jatuh pingsan. Tim medis langsung membawa santri ke tepi lapangan agar mendapatkan perawatan.
Pada kesempatan ini, para santri diminta tekun menuntut ilmu bersandar pada ajaran agama. Berharap semua santri tetap komitmen dalam menjaga keberagaman dalam rangka meningkat ilmu pengetahuan baik agama maupun pengetahuan umum, dan selalu bersinergi dengan semua kalangan yang ada di Kabupaten Merauke, karena kita memang besar karena keberagaman kita. Oleh karena itu keberagaman harus dijadikan sebagai lebih kekuatan untuk bisa lebih maju mencapai kesejahteraan kedamaian di bumi Animba tercinta ini. Hari Santri Nasional di Merauke diikuti santri dari tingkat madrasah, sanawiyah, aliyah, hingga perguruan tinggi, termasuk organisasi keislaman. Afi Tindarto dan Muhammad Ridwan melaporkan dari Kerom dan Merauke. Petugas Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Merauke menghimbau warga tidak membuka lahan dengan cara dibakar. Suhu di Merauke beberapa hari mendatang di atas 32 derajat Celcius, sehingga berpotensi mengakibatkan kebakaran lahan. Suhu minimum 22 derajat dan maksimum tercatat 32 derajat. 32 derajat. Itu di siang hari, Bu, ya? Iya, untuk siang hari pukul 12 sampai jam 2 siang itu suhu maksimum biasa mencapai 32 derajat untuk wilayah Merauke dan sekitarnya. Iya, jadi untuk bulan Oktober hingga dasarian pertama November ini diperkirakan kondisi cuaca secara umum masih cerah berawan hingga berawan, sehingga suhu maksimum ini masih mencapai 31 sampai 32 derajat Celcius. Jadi diharapkan kewaspadaannya terhadap potensi titik api di tiap wilayah gitu. Jadi masih ada potensi penyebaran titik api khususnya sampai dasarian pertama bulan November seperti itu. Cuaca panas bisa memperluas area kebakaran lahan. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Kabar gembira buat warga Merauke. Saat ini hampir seluruh harga bahan kebutuhan pokok turun. Dari pantauan di Pasar Rawamanggu, hanya cabai rawit yang harganya kembali naik dari Rp60.000 menjadi Rp70.000 per kilogram. Kenaikan harga cabai menurut pedagang karena faktor musim panas yang berkepanjangan sehingga banyak tanaman cabai mati. Namun untuk cabai besar, harganya turun dari Rp35.000 menjadi Rp20.000 per kilogram. Begitu juga dengan cabai keriting turun dari Rp30.000 menjadi Rp20.000 per kilogram. Lombok kecilnya berapa? Lombok kecil dari harga 60 ke 70. 70 ya. Kalau lombok besarnya, Pak? Dari 30 ke 20. Kalau yang kecil apa keriting itu? Yang besar? Iya. Sama ya. Kalau yang keriting sama juga? Sama. Sama. Nah, kalau bawang sekarang juga? Dari harga 35 ke 30. 30. Kalau bawang putih dari harga 45 ke 40. Berarti naik turun ya? Iya, naik turun. Itu kenapa begitu, Pak, itu? Lagi banjir ya? Lagi banjir bawang merah sekarang. Kalau lomboknya kecil kenapa banyak mahal? Itu lagi stoknya lagi berkurang. Kurang ya? Turunnya harga cabai besar dan keriting karena pasokan melimpah seiring tidak ada penjualan keluar Merauke. Sementara untuk harga bawang merah terpantau turun dari Rp35.000 menjadi Rp30.000 per kilogram dan bawang putih tetap di harga Rp45.000 per kilogram. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Ayo Bu, bawang merah 30 nih. Komisi Pemilihan Umum Merauke berupaya agar pelaksanaan pemilu berjalan lancar. Salah satunya, mencegah kebocoran dana penyelenggaraan pemilu. Dana operasional pemilu tergolong tinggi untuk kebutuhan operasional dan untuk membayar honor ratusan petugas. Terkait dengan sumber pembiayaan yang cukup besar ini adalah honorarium badan ad hoc ya. Ini PPD, PPS yang jumlahnya cukup besar, cukup banyak. Kemudian dari sisi jumlah bulan penyelenggaraannya juga kan mereka dihitung per bulan sampai masa mereka berakhir gitu. Berapa bulan itu lamanya? Untuk pileg dan pilpres ini dalam aturan mereka mulai bertugas mulai dari Januari sampai dengan bulan April. Itu di berapa kawasan nih, Bu? Di 22 distrik? Di 22 distrik, di 22 distrik, 179 kampung, 11 kelurahan. Terkait dengan besaran anggaran kita, tetapi memang
posturnya jumlahnya memang saya belum tahu pasti ya. Tapi pada dasarnya cukup besar untuk badan network, honorarium badan network. Gitu. Karena melibatkan PPD saja 8 orang ya, PPD 5 PPD, 3 sekretariat per distrik. Jadi ada 100 sekian, 110 ya. KPU Merauke mengajukan 88 miliar rupiah kepada pemerintah agar pemilu bisa berjalan lancar. Saat ini petugas pemilu di kabupaten hingga ke kelurahan sudah siap untuk ditempatkan di 179 kampung. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Untuk mempermudah masyarakat Mimika mendapatkan surat perizinan usaha, Pemda Mimika membuka posko pelayanan terpadu satu pintu. Saat ini masih banyak warga Timika yang belum memiliki surat izin usaha. Salah satu penyebab adalah birokrasi yang berbelit sehingga proses perizinan memakan waktu lama. Dengan kehadiran posko ini, banyak warga yang ingin berusaha mulai berdatangan mengurus surat perizinan. Selain gratis, lokasi posko pelayanan berada di tengah kota sehingga warga sangat terbantu. Pertama jarang waktu maksudnya dekat dalam kereta ya. Apa yang kamu urusin? Kalau membuat ya cuma izin usaha saja. Kalau ada panas kalau bisa ya cepat dibikin di macam tempat-tempat ini supaya di kota nggak terlalu jauh untuk ketiga. Posko layanan gratis yang dikelola Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ini akan sangat membantu masyarakat, khususnya mereka yang ingin terjun ke UMKM. Masyarakat yang ingin mengurus surat perizinan usaha bisa datang ke posko dengan membawa dokumen yang dibutuhkan tanpa dipungut biaya alias gratis. Igobat Momolin melaporkan dari Mimika, Papua Tengah. Pemprov Papua Selatan menggelar Pekan Olahraga Provinsi pertama yang akan berlangsung di Gor Hiatsai, Merauke. Dalam pekan olahraga itu dilombakan berbagai cabang olahraga, diantaranya bulu tangkis, voli, bola kaki, tenis meja, dan atletik. Ketua PBSI Papua Selatan Halosan Sinurat mengatakan ada ratusan atlet bulu tangkis yang akan bertarung di ajang ini. Atlet yang akan berlaga juga dikirim dari MAPI, Asmat, Bovendigul, dan Merauke. 4 Pemkap, Kabupaten Asmat, Merauke, Boven, dan MAPI. Ini kelas apa saja yang dipertandingkan, Pak? Ada 15 kategori dari kelompok prausia dini sampai dengan taruna, artinya dari usia 7 tahun sampai dengan usia 19 tahun. Harapannya dari penyelenggaraan ini, Pak? Nah, diharapkan dengan kejuaraan ini dapat menghasilkan bibit-bibit atlet-atlet muda dari prausia dini, dan hasil daripada kegiatan Prokop ini akan mengikuti kejuaraan nasional yang akan dilaksanakan pada tanggal 18 sampai dengan 20 Desember 2023 di Jakarta. Adanya Pekan Olahraga Provinsi ini juga untuk mencari bibit atlet muda yang akan dipersiapkan dalam PON 2024 mendatang. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Masalah yang selalu dihadapi sejumlah pengusaha usaha mikro kecil menengah atau UMKM di Kabupaten Mimika adalah kekurangan modal dan keterbatasan pemasaran hasil produk. Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia Kabupaten Mimika, Abraham Raweyai, mengatakan UMKM di Mimika membutuhkan dukungan pemerintah dan pengusaha seperti Freeport agar mereka bisa berkembang dan bersaing. Supaya UMKM ini harus sampai bisa bersaing dengan UMKM secara nasional, karena ininya pelaku-pelaku usaha yang paling kecil yang mana kita mesti saling bergandengan tangan. Ini tanggung jawab semua pihak, mulai dari pemerintah, pengusaha, Freeport. Ini kita harus kolaborasi supaya apa? Supaya ini bisa menjadi istilah yang UMKM ini bisa bersaing secara nasional maupun secara internasional, karena sekarang daerahnya harus kita bangkitkan UMKM itu. Untuk itu lebih menarik dan rumah produksinya harus yang sesuai dengan BPOM, kesehatan itu, karena ini barang konsumsi. Iya. Sampai sejauh ini kita punya tugas sebagai marketing UMKM ini. Jadi kita bagaimana membuka peluang-peluang kepada istilah kan ini kan secara nasional ada. Jadi
kita bagaimana mempromosikan UMKM yang sudah produksinya sudah bagus kepada secara nasional. Pemkab Mimika terus menggelar pameran dan festival UMKM yang memamerkan dan menjual beragam produk UMKM. Pameran dan festival UMKM diharapkan rutin digelar Pemkab agar membantu peningkatan ekonomi UMKM. Igo Batmomolen melaporkan dari Mimika, Papua Tengah. Pemirsa, berita yang baru saja Anda saksikan sekaligus menutup jumpa kita dalam Berita Papua pagi ini. Bersama kru yang bertugas, saya Cynthia Delima ucapkan terima kasih dan kami pamit undur diri. Selamat pagi, semangat pagi, dan wanyam.